Shalom. Selamat sore menjelang malam ya. Puji Tuhan kita kayaknya stabil ini ya. Sekitar 25 sampai 30 orang yang hadir ya pada sore hari. Kalau pagi juga mulai stabil sekitar 60-70 orang ya. Oke ya, kita saat ini tadi sudah dikasih clue sama Mbak Ari sebagai pemimpin ujian ya, yaitu kita belajar tentang ucapan syukur ya. Jadi bersyukur bulan ini ya, bersyukur. Dan hari ini kita belajar tentang korban syukur. Tadi pagi kalau yang sudah lihat rekamannya ya, tadi pagi yang khotbah Pak Pendeta Joko, dan beliau sampaikan bahwa korban syukur itu kita berkorban, artinya kita memberi, itu kan berkorban ya. Tapi malah kita yang berterima kasih begitu ya. Kalau saya ngasih Ronald, harusnya yang terima kasih Ronald dong, ya kan? Saya ngasih Ronald, harusnya Ronald yang bilang makasih ya Om, dan begitu. Tapi enggak, saya ngasih Ronald, tapi saya juga yang terima kasih sama Ronald. Nah, dan itu bisa terjadi karena begitu baiknya Tuhan, ya. Karena Tuhan begitu baik, karena itu kita mau memberi, malah kita yang terima kasih, ya. Kita yang terima kasih. Kurang lebih seperti itu tadi pagi. Dan hari ini kita belajar hal yang sedikit mirip tapi berbeda sedikit ya. Saya memulai dari kata kurban dulu. Kurban itu bahasa Ibraninya korban. Ya, bahasa Arabnya karib. Karib itu dekat. Ya. Jadi korban itu artinya dekat atau mendekatkan. Jadi dengan berkorban manusia mendekat kepada Allah. Dan sebetulnya ini pas. Kenapa? Kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus yang menjadi korban, betul ya? Korban apa? Korban Idul Adha? Enggak lah ya. Tuhan Yesus korban penebusan dosa. Apa yang Tuhan Yesus bikin dari korban yang dia lakukan? Tuhan Yesus mendekatkan manusia yang berdosa, didekatkan dengan Allah, sehingga kita bisa memanggil dengan kata Bapa. Betul ya? Itu bagaimana Tuhan menggambarkan kedekatan kita manusia dengan pencipta kita. Ya, Gus Dur pernah bercanda. Ya, semoga tidak jadi masalah nih saya mengutip candaannya Gus Dur ya. Gus Dur pernah bercanda, yang paling dekat sama Tuhannya itu orang Kristen, karena manggilnya Bapak ya. Tapi sebetulnya saudaranya orang Kristen tuh bukan orang Muslim. Saudaranya siapa? Orang Buddha, karena manggilnya Om ya. Katanya Gus Dur ya. Kalau kita manggilnya Bapak, orang Buddha manggilnya Om, berarti kita saudaraan gitu kan ya. Nah, kalau yang paling susah, yang paling jauh itu orang Islam, harus pakai toa ya, karena saking jauhnya ya. Ini bercandanya Gus Dur ya, sekali lagi ya. Tetapi apa yang kita pelajari bahwa korban itu mendekatkan yang jauh, itu memang benar. Yesus berkorban, Yesus mati jadi korban anak domba Allah untuk mendekatkan kita yang jauh dari Tuhan, kita menjadi dekat. Bahkan doa kita pun didengar. Ya. Ingat, apa sih yang membuat doa kita tidak didengar? Ada yang dosa, betul ya. Bukan karena kita kurang keras, bukan. Kalau engkau berdoa, bukan karena engkau kurang keras, jadi aduh kayaknya kok Tuhan gak jawab-jawab, apa harus pakai mic, enggak. Ya, yang menghalangi doa-doamu itu dosamu. Dan Tuhan sudah bereskan itu. Tuhan Yesus sudah bereskan dosa, artinya kita jadi dekat dengan Allah. Jadi korban sekali lagi bicara mendekatkan
kita dengan Allah. Sekarang kedua, syukur. Apa syukur? Syukur itu dari kata syukran. Syukran itu bahasa Arab yang artinya terima kasih. Ya. Jadi bersyukur itu artinya berterima kasih. Makanya tadi pagi Pak Pendeta Joko juga sampaikan hal itu. Jadi kita berterima kasih kepada Allah tentang apa yang karya Allah sudah jadikan, yang hari ini kita juga peringati, yaitu perjamuan kudus. Kita mau bersyukur bukan karena kita punya duit banyak. Ya kalau kita punya duit banyak puji Tuhan, ya. Bukan karena kita sehat terus. Saya selalu bilang, kalau engkau jadi Kristen dan yang kau cari duit, nggak usah jadi Kristen. Pergi ke Gunung Kawi juga bisa dapat duit. Ya, kalau engkau ingin ikut Tuhan hanya ingin sehat, pengen sehat doang, zaman sekarang itu teknologi kedokteran itu luar biasa. Ya, yang penting punya fulus. Kalau kau punya duit, ginjalmu rusak, bagaimana? Oh, ada yang jual spare partnya ya. Ya, ginjal rusak bisa ganti, liver rusak bisa ganti, bahkan saya dengar jantung rusak pun bisa ganti. Tapi yang penting punya duit. Ya, kalau nggak punya duit, panu aja nggak hilang-hilang ya. Karena nggak bisa beli kalpanak. Tetapi intinya kalau engkau ingin ikut Tuhan hanya untuk sehat, nggak usah ikut Tuhan. Tuhan tidak menjamin hal-hal itu. Yang Tuhan jamin adalah Yohanes 3 ayat 16, keselamatan. Karena buat apa kita punya seluruh dunia tapi binasa? Kita punya seluruh dunia tapi mati, buat apa? Ya. Maka dari itu Tuhan menjanjikan hal yang paling mahal, yaitu keselamatan. Dan tidak ada satupun bisa menjamin keselamatan seperti yang Tuhan jamin. Karena itu ketika Tuhan berkorban mendekatkan kita kepada Allah, ya ini tadi yang disinggung sama Mbak Ari, ini harusnya menjadi efek samping dari korban itu sendiri, yaitu kita sudah dibeli dan harganya kredit apa lunas? Lunas ya. Jadi Bu Naning ini sudah dibayar lunas Bu, ya, nggak kredit. Siapa di sini yang masih kredit? Nggak usah ngacung, kedipkan mata saja. Ya, ya. Kalau kita beli rumah kredit, beli mobil kredit, beli motor kredit, Tuhan membeli kita lunas. Berarti sekarang ini Tuhan milik kita atau kita milik Tuhan? Halo, bagaimana dah? Kita milik Tuhan atau Tuhan milik kita? Kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, berarti suka-suka Tuhan dong, bukan suka-suka kita. Setuju? Itulah yang namanya iman. Iman bukan berarti Tuhan kita atur. Iman berarti Tuhan yang atur kita. Kadang-kadang gak enak, tetapi apa boleh buat, kita ini milik Tuhan. Kalau kita sudah ditebus karena korban tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kita juga harus berkorban untuk Tuhan. Setuju. Tapi berkorban untuk Tuhannya seperti apa? Zaman perjanjian lama, korban itu identik dengan darah. Sapi disembelih, kambing, domba, apalagi burung merpati, betul ya? Itu disembelih dan darahnya itu adalah korban. Kalau bapak, ibu, adik-adik semua baca di imamat, itu bicara tentang korban.
Korban syukur banyak dijelaskan di sana dan semuanya berbicara tentang kambing domba. Pertanyaan saya, orang Kristen sekarang masih nggak kita nyembelih kambing? Masih Pak, buat dimakan. Ya, kita masih nyembelih kambing ya. Kalau enggak terus sate widodo dapat dari mana tuh kambing ya? Tentunya masih kita nyembelih kambing, cuman bukan lagi buat korban ya. Karena sekali lagi korban dalam perjanjian lama itu darah. Karena apa? Karena perjanjian lama itu bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian lama mau cerita tentang nanti akan ada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang masih nggak kita nyembelih? Enggak. Lalu bagaimana kita melakukan korban syukur? Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2, seperti apa kita melakukan korban syukur? Seperti apa kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Ingat ya, korban tadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa kita berterima kasih kepada Tuhan? Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang terkasih, yang kekasih. Ayat kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Seperti Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya. Berarti kita masih perlu nggak disalib? Saya perlu disalib, dicambuk. Udah nggak perlu, karena itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebagai gantinya, kita punya kewajiban yang lain. Kita punya bentuk korban syukur yang lain. Dan bentuk itu adalah hiduplah di dalam kasih. Simple tapi susah. Ya, hiduplah di dalam kasih. Saya bilang ini simple tapi susah. Dan kasih kayaknya nggak asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Itu hampir tiap minggu diomongin di gereja. Ya, bicara tentang mengasihi, mengampuni dan lain sebagainya. Saya nggak mau lari ke situ deh, karena saya yakin semua kita tahu bahwa kita harus mengasihi. Dan ketika kita mengasihi, ini bentuk korban syukur kita yang nyata. Kita nggak lagi nyembelih kambing, kita nggak lagi ngasih sapi. Nah, tapi ketika kita hidup dalam kasih, kita mengasihi sesama kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi Allah, maka kita sudah memberikan korban syukur. Pertanyaannya, susah nggak mengasihi? Kelihatannya slogannya enak ya, hiduplah saling mengasihi. Apalagi kemarin saya bicara tentang ketika kita berbuah, kita kasih buah kepada orang lain, maka orang lain itu akan punya biji dan dia akan berbuah lagi. Kayaknya enak ya. Ketika kita mengasihi seseorang, maka seseorang itu akan punya kapasitas untuk mengasihi orang lain, gitu ya. Minggu lalu saya bilang ada lagunya, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jadi cinta itu akan merambat kemana-mana. Koyoke cantik ya, sepertinya enak didengar, tapi guys, kehidupan tidak seindah itu rupanya ya. Pernah nggak Anda mengasihi seseorang, tapi seseorang yang kau kasih itu boro-boro mengasihi kita, mengasihi orang lain, mengasihi kita aja enggak? Pernah nggak? Udah dibaikin,
atau biasanya bahasa Jawanya apa? Dikeiyati jaluk rempelo. Biasanya kata-katanya begitu ya. Pak Aris sudah bantu teman yang terpuruk, dibantu sampai dia bisa berdiri dengan kaki sendiri. Setelah besar, bahasa Inggrisnya nyatek. Ada yang punya teman seperti itu? Ada ya? Luar biasa ya. Kalau nggak ada, jangan-jangan ada yang begitu ya. Jangan ya. Loh, bukankah firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi orang lain, maka orang lain itu punya kapasitas untuk mengasihi orang lain lagi. Ternyata kenyataannya di dalam hidup nggak seindah itu. Sehingga kadang-kadang orang, ada satu slogan yang menarik saya pernah baca, jangan berhenti jadi orang baik. Ada slogan, jangan berhenti jadi orang baik. Tahu kenapa orang menulis itu? Karena banyak orang yang merasa putus asa dan berkata, cukup, aku bosan jadi orang baik. Ya kan? Setiap lewat gang, monggo Pak, monggo Bu, tapi nggak disauri gitu ya, nggak dibalas gitu ya. Lama-lama gimana? Seluweh, ya toh? Ora bakal tak sapa meneh, ya kan? Saya mau berhenti jadi orang baik. Oh, makanya ada slogan, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Karena memang kondisi lingkungan kita membuat kita tidak nyaman, tidak enak jadi orang baik. Terkadang itu terjadi. Nah, problem ini yang mau saya kupas pada malam hari ini. Kita harus melakukan perbuatan baik itu sebagai sebuah kebiasaan. Kita harus melakukan kasih itu sebagai bagian dari budaya. Pertanyaannya, apa itu kebiasaan? Apa itu budaya? Kebiasaan itu sesuatu yang kau lakukan tanpa engkau pikir lagi. Selang ya. Kebiasaan itu sesuatu yang engkau lakukan tanpa engkau pikir lagi. Di antara kita pasti kita punya kebiasaan. Entah misalnya setiap bangun tidur saya selalu ngecek WA. Bangun tidur selalu nyari handphone. Ada yang punya kebiasaan seperti itu? It's okay, saya nggak mau jadi hakim pada sore hari ini ya. Saya hanya bilang ada orang yang punya kebiasaan. Kebiasaan itu dilakukan tanpa dipikir, dan kalau kita nggak melakukan itu kayak sesuatu yang kurang gitu. Ya, misalnya nih Pak Jarod punya kebiasaan kalau pulang ke rumah itu cium kening istri. Ya, misal itu setiap pulang selalu cium kening istri. Setiap pulang cium kening istri. Itu berarti kebiasaan. Pak Jarod gak lagi berpikir, kenapa saya harus cium jidat ya? Apa kok jidat sih? Apa sih bahasanya? Kening. Maaf tadi udah bener loh ya. Saya ini kadang-kadang kacau ya. Kenapa saya harus kecup kening istri saya? Pak Jarod gak mikir. Ya? Pak Jarod gak mikir, tadi pagi kan dia jengkelin, gak usah saya cium lah keningnya hari ini. Enggak ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan, tahu ya. Sehingga ketika mau pulang ke rumah langsung cium kening istri. Entah itu lagi ribut, entah itu lagi baik-baik saja, tapi karena ini bicara kebiasaan, itu akan terjadi begitu saja tanpa kau pikir. Coba, ada nggak di antara kita yang punya kebiasaan-kebiasaannya? Misalnya Rahel, bangun tidur tuh saya punya kebiasaan baca Alkitab, Pak. Wih, ya kan? Ya, mantap gitu ya. Ada yang begitu, bagus ya. Ada yang kalau saya tuh bangun tidur harus ngopi. Ada orang begitu ya. Sehingga kalau nggak ngopi tuh ada sesuatu yang hilang gitu. Ya, dia nggak mikir apa sih alasan dia ngopi. Ngopi itu penting apa enggak? Itu enggak jadi beban pikiran begitu. Nah, saya ingin, firman Tuhan ingin
Ketika kita mengasihi itu jadi kebiasaan, kita nggak akan berpikir lagi, kenapa gue harus mengasihi Bu Brenda? Nggak dipikir lagi gitu. Kenapa? Ini sudah habit kita. Ya. Kita senyum sama semua orang, kita nggak lagi mikir, Bu Nani jengkelin, nggak usah tak senyumin. Enggak. Karena itu sudah jadi habit. Pokoknya ketemu orang, senyum. Tuh ya. Nah ini yang Tuhan mau. Kita bisa mengasihi sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Di antara kita pasti punya banyak kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu secara bersama-sama, ini disebut dengan budaya. Jadi budaya adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dalam satu komunitas. Itu namanya budaya. Contoh apa ya? Budayanya orang Jawa misalnya. Apa sih? Saya malah nggak tahu ya. Budayanya orang Jawa misalnya gitu ya. Sekampung itu pokoknya sebelum Lebaran, sebelum puasa ada yang namanya apa? Nyadran, ya kan? Ada yang nyadran. Ketika ditanya, lu ngapain nyadran? Nggak tahu. Ya mau udah begitulah, ada dari sononya gitu ya kan, biasanya orang begitu ya. Karena mereka sudah nggak ngerti lagi dan nggak mereka pikir lagi, sehingga mereka lakukan itu ya udah gitu, lakuin aja gitu. Nggak perlu alasan khusus, nggak perlu diperdebatkan. Ya dari dulu pokoknya sebelum puasa nyadran, ya sudah. Ya. Setiap habis Imlekan ada yang namanya lontong cap gome gitu. Saya nggak tahu apakah Mbak Novi masih ingat ceritanya di balik ini, tapi mungkin udah lupa juga. Ya nggak tahu ya Mas Yoyo, pokoknya ya begitulah ya. Itu sudah jadi budaya ya. Kita udah nggak lagi mempertanyakan, ya mungkin ada yang mempelajari ya alasan-alasannya, tapi intinya ya gitulah. Pokoknya kita lakukan itu dan ini sebuah budaya. Kebiasaan ada yang baik dan ada yang buruk ya. Ada yang baik. Kalau yang baik tentu jangan dihilangkan ya. Tapi ada juga yang buruk ya. Nah, ini saya bicara dulu kebiasaan yang buruk ya. Ada satu studi bahwa 40% ini yang kasih studi namanya Charles Duhigg. Charles Duhigg ini dia menulis buku The Power of Habit ya. The Power of Habit, kekuatan dari kebiasaan gitu ya. Nah, dikatakan bahwa 40% orang melakukan kegiatan sehari-hari itu sudah kebiasaan. 40% dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah jadi kebiasaan kita. Ya. Sehingga kita nggak perlu mikir lagi. Ingat ya, dari kebiasaan itu nggak perlu dipikir, langsung aja dilakukan. Dan itu sebetulnya baik karena menghemat otak kita. Kita nggak perlu mikir ya. Itu langsung aja gitu ya. Nah, ini adalah kebiasaan. Contoh, dulu waktu saya nganter Bu Joko sekolah ke SMK 9, rutenya itu terus. Ini menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kadang-kadang jadi lupa gitu ya. Bu Joko minta anternya ke arah lain, tapi saya anterinya ke arah sekolah. Karena seingat saya di belakang saya Bu Joko, berarti arahnya ke sekolah gitu. Karena ini sebuah kebiasaan, saya nggak lagi mikir ini belok kanan apa kiri. Saya udah nggak lagi mikir. Mungkin ini terjadi di Mbak Novi ya kalau ke gereja gitu ya. Udah nggak mikir ya. Ini lewat mana ya? Ailah gitu. Gas langsung nyampe. Karena itu udah kebiasaan gitu. Kita nggak perlu mikir lagi gitu ya. 40% yang kita lakukan, bayangin itu banyak loh. 40% itu sebuah kebiasaan. Sederhana saja, saya masih bergumul dengan kebiasaan mengunyah. Ya, sampai sekarang saya masih bergumul kebiasaan mengunyah. Karena saya selalu mengunyah sebelah kiri. Dokter bilang harus seimbang kiri dan kanan. Dan benar-benar susah. Ini cuma bicara makan kiri kanan doang loh ya.
Artinya ketika saya makan tuh saya udah nggak mikir gitu. Ya kan? Karena ini sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang ketika saya mau komitmen, oke, saya mau ngunyah sebelah kanan juga. Tapi begitu diajak omong orang, kiri lagi ya. karena sudah terbiasa ngunyah sebelah kiri. Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang punya problem yang sama. Tapi ini bicara tentang kebiasaan. Dan sekali lagi 40%. Bahkan ada University of World Research itu mengatakan ada 45% dari apa yang kita lakukan itu kebiasaan. Nah ini repot kalau kebiasaan itu kebiasaan buruk. Bayangkan, engkau berbohong nggak perlu mikir. Gila, mantap bener ya. Engkau berbohong nggak perlu mikir. Kenapa? Kebiasaan. Coba ngeri ya. Istrinya dibohongin, ya. Bapak ibunya dibohongin, anaknya dibohongin, Pak pendetanya dibohongin, majelisnya dibohongin. Kenapa? Ya biasa gitu. Dan dia nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena dia nggak perlu mikir bahkan untuk berbohong. Nah saya mau coba bayangkan kalau the power of habit ini kita gunakan untuk mengasihi seseorang. Wow, kita mengasihi seseorang nggak perlu mikir coba. Mantap ya. Ya kenapa sih Bu Lina kok baik banget sama saya? Nggak tahu tuh ya, pokoknya saya mau baik aja gitu ya. Wah hebat kan? Ini yang harus kita pelajari, bagaimana bisa kita punya kebiasaan yang positif ya. Dan kebiasaan kita akan menentukan masa depan kita. Sekarang ini zaman teknologi tinggi, zaman internet. Sekarang orang mulai banyak iklan itu di media sosial. Tahu kenapa? Karena orang banyak pakai media sosial. Boleh, betul. Tapi sebetulnya kebiasaanmu mencari di media sosial itu terekam. Ya, bahkan ada jual beli data. Karena apa? Karena itu data sangat berharga. Ya, misalnya ada buka di toko online, ya boleh Tokopedia, Bukalapak atau apapun itu ya, Lazada atau apapun. Kemudian Anda cari misalnya nih, cari sepeda lipat, gitu ya. Terus besoknya lagi cari rem sepeda, besoknya cari lagi ban sepeda. Nanti secara otomatis ketika kau buka Tokopediamu, yang muncul pertama apa? Yang berkenaan dengan sepeda. Pasti beda dengan apa yang ada di Tokopedia di HP-nya Mbak Novi. Gak tahu Mbak Novi nyari apa gitu ya, mungkin nyari masker, yang keluar masker. Do you know kenapa? Mereka mempelajari kebiasaan kita. Coba lihat apa sih halaman utamanya YouTube Anda, yang muncul apa? Ya, itu menunjukkan habit Anda ini. Ya. Kalau yang keluar, waduh, kok porno-porno. Apa yang Anda cari, ya arahnya ke situ. Loh, ini power of habit, dan ini dimanfaatkan oleh marketing. Maka dari itu kalau kau pasang iklan di TV, itu kan hajar rata. Ya, iklan apa? Iklan produk sabun. Ya udah sabun semua akan menonton sabun. Padahal ada orang-orang seperti Ronald yang nggak pernah sabunan. Buat apa? Gitu kan? Buat apa dia nonton iklan sabun? Buat apa? Ya. Tapi ketika kita bicara internet, ini sudah person. Ya. Apa yang muncul di HP-nya Ronald berbeda dengan apa yang muncul di HP-nya Lauda. Ya. Nggak mungkin iklan maskara muncul di HP-nya Ronald. Setuju? Ya nggak tahu sih. Siapa tahu malam-malam perlu. No, just kidding Ron ya. Tentu yang muncul di iklannya Ronald itu mungkin apa ya? Mungkin hosting buat website gitu ya. Mungkin program apa yang Ronald perlukan gitu ya. Yang muncul di HP-nya Lauda akan berbeda lagi. Artinya saat ini kita ini sedang dipelajari kebiasaan kita. Kalau kita nggak mempelajari kebiasaan kita sendiri, wow gawat. Orang lain lebih mengerti kita daripada kita sendiri. Google lebih mengerti Anda daripada Anda sendiri. Ya. Ketika kita bicara
kebiasaan, sekali lagi, bahkan ada yang mengatakan di bukunya ini, kita ini manusia rata-rata, manusia modern saat ini rata-rata melihat handphone satu hari itu 150 kali. 150 kali per hari. Itu kalau saya hitung, berarti setiap 10 menit kita lihat handphone. Coba bayangin, 10 menit lihat handphone, ya, 10 menit lihat handphone. Dan saya bilang, ya bener juga ya. Seling sedikit, kita lihat handphone. Seling sedikit, lihat handphone. Betul ya? Lagi nunggu makanan datang, kalau pesen mie ayam, betul ya? Apa yang Anda lakukan? Berdoa? Nggak mungkin ya. Ketika nunggu mie ayam datang, apa yang kau lakukan? Buka HP, betul ya? Bayangin 150 kali engkau buka handphone dalam satu hari. Wow, begitu banyak. Dan ini mereka studi ini, ya, ini bukan saya yang studi, mereka yang studi, ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk kita bisa menumbuhkan yang namanya kebiasaan, ya. Ditulis oleh Charles Duhigg. Kita harus memahami pencetus dari sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan ini ada pencetusnya. Yang pertama adalah pencetusnya adalah lokasi. Ya, misalnya nih, saya juga heran dengan orang Indonesia. Saya heran dengan orang Indonesia. Tapi ini udah jadi joke umum. Ini udah jadi bercandaan umum. Ketika orang Indonesia ada di Singapura, orang Indonesia ada di Singapura, itu tiba-tiba mereka buang sampah di tempat sampah. Ya, tiba-tiba mereka buang sampah di tempat sampah. Loh, ya kan bener Pak? Ya bener. Tapi anehnya, ketika dia kembali ke Indonesia, halo, buang sampahnya gimana? Ya. Loh, orang yang sama. Tapi kenapa kebiasaannya bisa berbeda dengan tempat yang berbeda? Ya. Karena apa? Karena di Singapura rupanya ini terkenal dengan City of Fine. Kota denda, ya. Dikit-dikit di denda, buang sampah didenda, meludah didenda, rokok sembarangan didenda. Sehingga orang Indonesia yang ada di Singapura, walaupun cuma 2-3 hari, habitnya langsung berubah. Hebat ya, habitnya langsung berubah. Rokok gak mau sembarangan. Tapi begitu pulang ke Indonesia lagi, kacau lagi. Paham ya? Jadi pencetus kebiasaan itu adalah tempat yang pertama. Kalau saya aplikasikan, ada orang-orang juga yang punya habit, kebiasaan ini berbeda tempat, berbeda habit. Ketika di gereja, seperti malaikat. Kalau di gereja itu, ya, kesandung sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau di luar sana, ada yang nyenggol kakinya, diunek gitu. Kok beda? Why? Ya karena pencetus dari kebiasaan yang pertama adalah bicara tempat. Tempat berbeda, orang punya kebiasaan yang berbeda. Dan itulah mengapa saya, maaf ya, mungkin tidak cocok sama anjuran pemerintah, tapi saya rindu untuk bisa ibadah di gereja lagi. Kenapa? Jujur, kalau kita mau ibadah online di rumah, pasti habitnya beda. Ya kan? Anda mendengarkan firman pada sore hari ini, duduk manis, mendengarkan betul. Saya tanya deh, 2 bulan yang lalu ketika Anda lakukan online di rumah, bagaimana Aldo? Ngambil kopi Pak ya dengerin ya kan, dengerin live streamingnya Pak Pendeta bicara, ya dengerin teman-teman main musik, tapi nyanyi aja enggak, ya kan? Saya tadi sukacita ketika Mbak Ari pimpin pujian, wah kita bersorak-sorai. Saya mau tanya, ketika engkau di rumah live streaming, jujur begitu enggak?
Saya aja enggak. Jujur ya, saya aja enggak. Apalagi semakin kesini ya. Semakin kesini kadang-kadang doa pagi jam 9 udah di broadcast sama Vero. Kadang-kadang jam 9 di broadcast, saya dan nontonnya jam 11, 12 ya, jujur ya. Dan itu buat saya something wrong. Kita harus kembali ke bentuk awal ya. Tapi saya tidak berani langsung karena saya tahu ini juga harus tarik ulur dengan masalah Covid ya. Tapi buat saya memang betul kebiasaan ini berhubungan erat dengan tempat. Mungkin Rahel ketika kos di Jogja ya. Kos di Jogja suddenly jadi seorang woman. Tapi begitu balik ke rumah jadi little girls lagi ya. Jadi anak mama lagi, gitu kan? Kenapa? Karena di rumah, ya bangunnya siang, makan minta disiapin, tapi begitu dia sampai kos berubah. Ya, jadi habit yang pertama berhubungan dengan tempat, yang kedua berhubungan dengan waktu. Ya, berhubungan dengan waktu. Ada orang yang punya habit, misalnya bangun jam 4 pagi. Walaupun nggak ada kerjaan, maksudnya ya nggak ngapa-ngapain juga, tapi karena ini sudah habit, sudah kebiasaan, jam 4 selalu bangun. Walaupun tidurnya jam 3 pagi, jam 4 tetap bangun. Ngapain ya? Nggak tahu, karena sudah jadi kebiasaan, tahu ya? Waktu, ya. Sama halnya dengan ini, kita pun belajar bahwa kadang-kadang orang juga dengan waktu ini habitnya berbeda. Ketika waktu-waktu hari Minggu dengan hari-hari biasa, ini orang punya habit yang berbeda. Ya. Lanjut, kelamaan nanti. Kalau waktu sama ya. Yang ketiga, kehadiran orang tertentu. Kehadiran orang tertentu. Contoh ya, saya serius orangnya. Tapi begitu ketemu Pak Jarod, itu langsung cekakaan gitu ya. Do you know what the meaning of cekakaan? Ya, kita langsung bercanda ketemu Pak Jarod, gitu ya. Tapi kalau ketemu Pak Aris, saya serius lagi. Ya, artinya ya, habit saya pemicunya adalah orang lain. Ya, siapa kawan kita, siapa yang dekat dengan kita. Ada banyak orang, anak-anak remaja yang saya pernah ke Bandung. Di Bandung itu waktu zaman itu ya, saya tahu lupa tahun berapa. Lagi musim ini loh, rambut dipang, apa sih? Tengahnya dipanjangin, dinaikin ke atas, dikasih warna-warni. Sininya botak. Ya itu anak pang gitu ya. Tahu nggak? Ketika mereka naik angkot, itu diplastikin. Serius, ini kepalanya tuh dikasih plastik resek loh. Kenapa? Karena mereka malu dilihat orang. Tapi begitu sudah kumpul dengan teman-temannya, habitnya berubah. Yang tadinya pemalu, tiba-tiba jadi garang, tiba-tiba jadi arogan. Kenapa? Karena ada teman-teman yang siap ribut bareng dia gitu ya. Ini berbicara tentang orang lain ya, kehadiran orang lain. Yang keempat, emosi. Emosi juga bisa membuat kita berubah habitnya ya. Kalau godain Mbak Lisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nggak apa-apa ya, paling Mbak Lisa ketawa aja ya kan. Jangan coba godain Mbak Lisa tanggal tua ya. ya ini beda cerita ya. Awas tuh tanggal tua ya. Taura are karena emosi ya. Ada banyak pikiran, stres, dan benar apa yang ditulis 4 hal tadi. Bukankah itu juga yang menjadi pemicu habit kita? Ya, apapun habit kita, entah positif ataupun negatif. Ya, habit kita dipicu oleh ini. Contoh ya, misalnya Anda sukanya gosipin orang, tentu berhubungan dengan 4 tadi pemicunya. Kalau misalnya Bu Brenda suka gosipin orang, misalnya, gitu. Mungkin kalau ketemu Bu Paulina nggak bisa gosip gitu. Kenapa? Karena Bu Paulina nggak suka gosip, betul ya? Sehingga ya habitnya nggak kelihatan gitu ya, hilang, berbeda. Tapi begitu ketemu dengan yang suka gosip, muncullah habit yang suka gosip. Nah karena itu
untuk kita bisa menjadikan kasih sebagai habit kita perlu pendukung. Kalau saya tadi lihat mulai dari lokasi, waktu, kehadiran orang tertentu dan emosi, kita perlu yang pertama 1 Korintus 15 ayat 33. Kita coba baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Mbak Ina bisa minta tolong. Janganlah kamu sesat, terima kasih ya Mbak Ina. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau mau saya rubah editorialnya tanpa merubah esensi dari ayat ini, berarti pergaulan yang baik menumbuhkan kebiasaan yang baik. Setuju gak? Ya? Pergaulan yang baik menumbuhkan kebiasaan yang baik. Kalau engkau dulu kumpulannya orang-orang yang tidak baik, berarti engkau perlu masuk ke perkumpulan yang baru, perkumpulan yang baik, perkumpulan yang mempraktekkan kasih. Itulah gereja, itulah komunitas. Engkau mau jadikan mengasihi sebagai kebiasaanmu, tapi engkau nggak punya komunitas yang support Anda, sulit. Engkau mau mengasihi musuhmu, tapi tetanggamu kanan kiri ngomporin, sulit. Engkau mau mempraktekkan firman Tuhan dan engkau ada di tengah-tengah komunitas gereja, itu gampang. Kenapa? Sekali lagi, pergaulan yang baik menumbuhkan kebiasaan yang baik. Engkau bisa mengubah kebiasaanmu dengan mengubah pergaulanmu. Betul ya? Ketika engkau kumpulnya tadi dengan A, berubah dah kumpul dengan B. Makanya sekali lagi, oke, saya tahu ada online, bisa streaming dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu yang gak bisa tergantikan ketika kita berkumpul. Yang kedua, Kitab Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 ini yang mempertegas juga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya bukannya mau menentang apa yang sudah jadi rambu-rambu pemerintah. No, saya paham kondisi saat ini, saya mengerti. Tapi maksud saya, kita juga harus paham tentang perlunya pertemuan ibadah. Tentu dengan prosedur yang kita sudah lakukan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa pertemuan seperti ini gak penting. Karena pertemuan seperti ini akan mengubah kebiasaanmu. Ya kan? Oke, Anda bilang, iya sih Pak, cuma hari Minggu doang. Hari Minggu saya penuh kasih, hari Senin sampai hari Sabtu saya anak iblis. Oke lah ya. Tapi paling tidak hari Minggu aku belajar untuk punya habit kasih. Ya saya bersyukur dan berdoa kalau kemudian itu menular ke hari Senin, hari Selasa dan seterusnya. Ya. Tapi kalau hari Minggu aja aku nggak punya habit kasih, terus mau kemana? Ya, mau kemana? Kita harus memupuk itu dengan pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dibiasakan. Ya. Jadi kalau kita mau kebiasaan mengasihi itu ada, ya harus dibiasakan. Jangan hanya didengarkan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu cuma dengar firman tidak melakukan, halo, itu seperti bangunan yang dibangun di atas onde-onde. Ya,
Di atas apa Rahel? Pasir ya. Di atas pasir. Begitu ada banjir datang, selesai. Ya. Tapi kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka beda ceritanya. Engkau sedang membangun kebiasaan baru. Sama halnya dengan slogan pemerintah sekarang, New Normal. Itu bicara apa sih? Kebiasaan baru. Kalau kebiasaan itu dilakukan secara berkelompok, akan menjadi budaya baru. Jadi pemerintah tuh pengennya nanti kalau kita keluar nggak pakai masker tuh kayak ada yang beda gitu ya. Harus pakai masker. Tetapi Tuhan ingin kita punya budaya baru, yaitu saling mengasihi. Karena apa? Itu adalah korban syukur kita. Karena kita sudah ditebus, kita dipakai oleh Tuhan, bukan Tuhan yang kita pakai. Saya rindu kita punya kebiasaan kasih. Saya omong begini bukan berarti saya nggak punya kebiasaan jelek, bukan. Saya pun masih punya, ya. Tetapi ini bisa kita pahami ketika kita tahu pemicunya, ya. Kalau saya ketemu sama si Ronald, hawannya pengen ngerokok misalnya, ya toh, ya sudah dikurangi ketemu sama Ronald, kan begitu toh, ya. Karena kita tahu pemicunya, mulailah kita belajar. Kapan sih saya lebih mudah mengampuni orang lain? Saya tuh lebih mudah mengampuni orang lain kalau saya sharing cerita sama Mbak Novi. Loh, ya, saya nggak tahu, ya. Tapi kalau saya tuh lagi jengkel sama seseorang, saya cerita sama Mbak Novi, nggak tahu tuh kenapa, tapi saya lebih mudah mengampuni orang ini. Ya, maksudnya bukan Mbak Novinya ya, orang yang dia ceritain ya. Nah ini berarti Mbak Novi termasuk pencetus, ya. Ketika saya susah untuk memberi, saya susah untuk memberikan persembahan, tapi begitu tanggal muda, ya kan waktu ya, tanggal muda saya lebih mudah untuk memberikan persembahan. So berikan persembahan pada tanggal muda, simpel tuh, betul kan? Udah tanggal tua disuruh kasih persembahan, sulit. Saya tahu. Itulah mengapa bangunlah kebiasaan-kebiasaan dari 4 hal tadi yang jadi pencetus dari kebiasaan. Saya rindu kita semua punya kebiasaan mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Amin.